Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa dalam program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi idxchannel TV. Majelis Ulama Indonesia atau MUI baru-baru ini menetapkan fatwa tentang pajak berkeadilan melalui Musyawarah Nasional atau Munas 11. Fatwa tersebut menggemakan suara nurani yang tegas, sebuah panggilan moral untuk merombak sistem perpajakan agar benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial dan tujuan syariah. Fatwa ini muncul sebagai respon hukum Islam terhadap gelombang keresahan publik yang dipicu oleh kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB yang terasa tidak proporsional dan mencekik. Keresahan ini terutama dirasakan bagi rakyat kecil yang menjadikan bumi dan bangunan sebagai satu-satunya tempat bernaung. Inti fatwa ini begitu mendasar dan kuat, yaitu pungutan pajak tidak selayaknya dibebankan berulang kali pada harta yang menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar atau daruriyati. Pajak seharusnya menyasar harta yang memiliki nilai produktif atau yang termasuk dalam kategori kebutuhan sekunder dan tersier, hajiat dan tahsiniyati. Dengan kata lain, rumah dan tanah yang dihuni yang berfungsi sebagai perlindungan dasar bagi keluarga tidak pantas menjadi objek PBB yang terus-menerus dipungut. Kebijakan pajak yang membebani kebutuhan primer seperti juga wacana PPN pada kebutuhan pokok atau sembako ditegaskan oleh UMI juga tidak mencerminkan keadilan dan tidak sesuai dengan tujuan hakiki pajak, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Ketua Komisi Fatwa SC Munas 10 MUI Asrul Mi'am Soleh secara gamblang menyampaikan kekritisan ini. Pengubutan yang memiskinkan yang memaksa rakyat berkorban untuk kebutuhan dasarnya bertentangan dengan semangat syariah. Pajak dalam perspektif ini adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh mereka yang memiliki kelebihan kemampuan secara finansial, bukan beban yang harus ditanggung oleh mereka yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Fatwa MUI ini tak berhenti pada kritik PBB semata, melainkan menawarkan solusi yang revolusioner dengan mengaitkan batas kewajiban pajak dengan standar finansial Islam. MUI menyarankan agar batas kemampuan finansial wajib pajak dianalogikan dengan nisab zakat mal, yaitu setara dengan nilai 85 gram emas. Prinsip ini dapat diadopsi secara acuan penentuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Ini menjadi sebuah reformasi yang monumental, yaitu hanya mereka yang kekayaannya telah mencapai batas minimal syariah yang setara dengan standar kesejahteraan yang layak dikenai wajiban pajak penghasilan. Ini adalah manifestasi nyata dari keadilan fiskal yang inklusif, memastikan bahwa rakyat prasejahtera tidak terbebani oleh mekanisme pajak. Kekritisan MUI ini menjadi semakin tajam ketika ditelusuri akar sejarah PBB. Pajak tersebut bukanlah produk asli dari semangat kemerdekaan yang menjunjung tinggi keadilan sosial, melainkan warisan struktural dari masa kolonialisme yang syarat dengan logika pemerasan. Cikal bakal PBB modern di Indonesia dapat ditarik mundur hingga masa pemerintahan kolonial Belanda. Sejak abad ke-19, sistem pajak pertanahan telah diterapkan. Pada masa Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles muncul landrete atau pajak sewa tanah yang kemudian menjadi dasar pungutan di Hindia Belanda. Bahkan sebelum itu, cikal bakal PBB sudah dikenal dalam bentuk huis tax atau pajak rumah yang diberlakukan pemerintah kolonial pada tahun 1816. Inti filosofi pajak kolonial adalah ekstraksi sumber daya dan kekayaan dari tanah jajahan, menjadikan tanah termasuk tanah yang dihuni rakyat sebagai instrumen untuk mengisi kas pemerintahan kolonial, bukan untuk melayani kepentingan rakyat. Sejarawan mencatat sistem pajak tanah dan tenaga kerja ini diintegrasikan oleh pemerintah kolonial ke dalam administrasi mereka, bahkan menumpang pada sistem pungutan yang sudah ada di era Kerajaan Mataram yang kemudian diadaptasi untuk kepentingan kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Sistem ini yang berfokus pada pengenaan pajak atas aset dan tanah alih-alih pada kemampuan finansial dan produktivitas telah menciptakan citra negatif pajak yang merugikan dan memaksa.
Logika kolonial yang terus-menerus membebankan pajak tahunan atas tanah dan rumah yang telah dimiliki rakyat secara sah, bahkan yang diwariskan dari leluhur, mencerminkan sebuah pemerasan struktural. Ketika masa otonomi daerah tiba, PBB Perdesaan dan Perkotaan PBB P2 diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah atau Pemda. Niat awalnya adalah untuk memberikan diskresi agar daerah dapat mengoptimalkan potensi penerimaan dan memaksimalkan pembangunan lokal. Namun ketika beberapa Pemda menaikkan tarif PBB P2 hingga ratusan bahkan 1000%, seperti yang terjadi di beberapa wilayah baru-baru ini, gejolak di tengah masyarakat pun muncul. Ia seakan hanya mengulang logika kolonial, yaitu membebani rakyat dengan pungutan yang tidak sejalan dengan peningkatan layanan publik. Fatwa MUI ini tegas mengingatkan bahwa praktik semacam ini yang dalam Islam dikenal sebagai al-maks atau pungutan zalim tanpa alasan syar'i harus segera ditinggalkan. Kenaikan tarif yang brutal tanpa melihat kemampuan rakyat hanya menguatkan bayang-bayang warisan kolonial yang memiskinkan. Menanggapi fatwa MUI, Direktur Jenderal Pajak DJP Bimo Wijayanto menyatakan kesiapan instansinya untuk berdiskusi atau tabayun lebih lanjut. Ditjen Pajak mengklarifikasikan bahwa sorotan utama MUI yaitu PBB Perdesaan dan Perkotaan PBB P2 menjadi kewenangan yang telah sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Kewenangan penetapan kebijakan, tarif, dan dasar pengenaannya berada di tangan Pemda sejalan dengan prinsip otonomi daerah. DJP sendiri hanya mengelola PBB di sektor-sektor spesifik seperti kelautan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan, bukan pada pemukiman rakyat. Klarifikasi dari DJP ini justru semakin pertegas urgensi fatwa MUI. Jika PBB P2 berada di bawah diskresi daerah, maka Pemda lah yang harus segera menangkap dan mengimplementasikannya substansi fatwa ini. Fatwa MUI adalah landasan kuat bagi Pemda untuk meninjau ulang secara total beban PBB P2 yang dirasakan memberatkan. Dengan begitu, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, revisi filosofi PBB P2. PBB P2 tidak boleh lagi dianggap sebagai alat ekstraksi semata, melainkan harus tunduk pada prinsip keadilan sosial. Kedua, penerapan PTKP berbasis nisab. Menerapkan batas nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJO PTKP yang jauh lebih tinggi dan proporsional. Dianalogikan dengan standar kekayaan nisab zakat sehingga membebaskan rumah tinggal sederhana dari kewajiban pajak berulang. Ketiga, fokus pada pajak produktif. Pemerintah semestinya mengalihkan fokus pungutan ke sektor-sektor produktif dan mewah, yaitu hajiat dan tasniat, serta pada PBB sektor-sektor spesifik seperti pertambangan dan perkebunan besar yang memang masih di bawah kontrol pusat atau menjadi objek pajak kekayaan yang jelas produktif. Pada akhirnya, fatwa pajak berkeadilan ini adalah momentum emas bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membersihkan sistem fiskal dari bayang-bayang logika kolonial. Sudah saatnya Indonesia berani keluar dari lingkaran pungutan yang memberatkan rakyat kecil dan menjadikan aturan moral serta berkeadilan sebagai landasan utama. Tujuannya agar tanah air ini benar-benar menghadirkan kesejahteraan, bukan lagi beban bagi seluruh rakyatnya. Demikian program editorial edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa. Jangan lupa selalu bahagia.